Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasepet.net. Masih seputar Linux. Oke, Ubuntu ya, Ubuntu Jammy Jellyfish atau Ubuntu versi 22.04 LTS. Oke, alright. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ada 3 pembahasan nih langsung teman-teman. Jadi file manager, terus ada media, ada MNT. Mungkin kalau kalian biasa ngeliat di pembahasanku Chromebook itu biasa kita ulang-ulangi ya di situ kan. Biasanya kalau misalnya kita mau buka flash disk, buka SSD eksternal kayak gitu biasanya di MNT ya. Sedangkan kalau di sini beda teman-teman, ini di media. Lalu perbedaannya apa sih bang gitu ya teman-teman. Nah, kita tahu bahwa di sini kalau kalian lihat ini Linux Ubuntu ini dia ya, sistem utama yang di komputer. Sedangkan ketika kalian lihat di Chromebook gitu ya teman-teman, Chromebook itu Linux yang ada di situ adalah virtualisasi teman-teman, atau itu hitungannya kalau kalian pernah ikuti pembahasan kita yang kita pakai Croton gitu ya, Croton. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya di Chromebook itu juga dia sistem utamanya ada di Linux ya teman-teman ya. Di situ ya Linux yang di atas. Ketika kalian pakai yang itu kalian aktifkan developer ya, kalian aktifkan developer modenya gitu kan. Nah, ketika flash disk kalian tancapkan maka dia akan ke media teman-teman. Nah, contoh ini teman-teman seperti ini. Oke, ini ya teman-teman ya, kita ke komputer. Nah, ini jadi di sini tuh ada media dan MNT. Oke. Ini enggak ada portnya. Kita akan coba masukkan flash disk dulu teman-teman, SSD ya. Bentar, kita akan pakai. Oke, ini ada satu port lagi teman-teman, kita masukkan ke sini. Oke, sudah bisa masuk, sudah masuk ya, udah ada Samsung T5 nih. Nah, ini jadi di sini ya. Jadi ketika ini kita pakai Ubuntu ini ya, jadi ini kan udah hitungannya OS komputer ya. Dia masuk ke media ya teman-teman, seperti ini media, seperti itu. Oke, sedangkan ketika kita pakai Chromebook dia masuknya ke MNT. Sedangkan kalau di sini MNT-nya itu kosong teman-teman, seperti ini. Oke, saya akan tunjukkan dokumen struktur yang ada di Linux untuk mempermudah dalam pemahaman ini teman-teman. Nah, ini dia. Ini masuk dalam rekaman OBS ku ya teman-teman. Jadi kalian bisa ini ada ini langsung ya teman-teman dari linuxbase.org. Ini adalah file system hierarki standar yang ada di. Kalau misalnya kalian pengen mempelajari lebih dalam tentang Linux, nah ini saya rasa jadi salah satu standar buat kalian untuk belajar awal teman-teman, seperti itu. Ini ada urutan apa ya namanya, ini kayak hierarki ya. Di sini bin, boot, dev, etc dan lain sebagainya. Ada home, ada lib, media, MNT. Nah, ini dia yang akan kita bahas sekarang ya teman-teman, MNT dan medianya. Oke. Oh, kita close, udah tak buka. Nah, seperti ini langsung ya, ini langsung dari sini teman-teman. Mungkin kalau misalnya di sini aku dalam menerjemahkan agak salah, kalian bisa langsung lihat ini. Ini dokumen aslinya teman-teman, dokumen aslinya. Oke, media. Nah, tapi pemahaman umumnya, dasarnya atau gampangnya itu tadi teman-teman ya, langsung ke komputer. Oke, langsung ke komputer. Sedangkan kalau kalian pakai Chrome OS itu yang itu Linux yang ada di situ adalah virtualisasi. Kayak kalian itu pakai VirtualBox ya teman-teman, virtualisasi just like that. Oke. Nah, makanya kadang kan yang kemarin loh teman-teman ya, jadi itu sebenarnya buat keamanan ya teman-teman. Jadi tidak misalnya ada sesuatu yang mencurigakan di SSD dan sebagainya. Mungkin kalau kalian lihat di berbagai artikel menjelaskan bahwa Linux itu aman, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya, nggak pernah tahu. Karena biasanya kalau kayak gini tuh nggak ada yang 100% aman gitu ya teman-teman. Jadi biasanya 99,99% kayak gitu kan. Seperti itu. Dan ini ya teman-teman ya, jadi bedanya kayak gitu ya teman-teman ya. Contohnya yang tadi ya, ketika kita pakai di Chromebook ya, Chromebook versi developer yang mode developer gitu ya teman, yang semua batasan dihilangkan, kalian kayak pakai sistem operasi Linux ya teman-teman, seperti itu gitu bro. Jadi bedanya itu ya teman-teman ya, virtualisasi lebih ke MNT. Nah, ini MNT, this directory is provided. Kita akan bahasa translatekan deh, kita translatekan, search Google, kita translatekan, kita paste.
Direktori ini disediakan agar administrator sistem, teman-teman. Nah, maka dari itu administrator sistem dapat memasang sistem file untuk sementara, bro. Temporary, sementara. Isi direktori ini merupakan masalah lokal dan tidak mempengaruhi. Nah, ini dia. Ini makanya kenapa kau pilih ini itu agak aman, teman-teman. Jadi, istilah kalau misalnya digunakan untuk pengguna yang awam sekalipun, ini akan mengurangi tingkat perusakan keamanan lah, intinya gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau misalnya kan nggak tahu nih, misalnya aku kan nggak paham kayak gitu kan. Jadi benar-benar ini untuk pengguna gitu ya, agar terhindar dari permasalahan-permasalahan keamanan kayak gitu, bro. Masalah lokal tidak mempengaruhi cara program dijalankan, tuh kan kayak gini. Direktori ini tidak boleh digunakan oleh program instalasi. Nah, makanya nggak bisa, teman-teman ya. Kenapa kok nggak bisa gitu kan, ini teman-teman. Makanya kenapa kok di Chromebook itu ketika kita coba Simlink di situ itu nggak bisa di sini, karena direktori ini tidak boleh digunakan oleh program instalasi. Dan yang bisa itu adalah yang app image, teman-teman. Makanya kenapa app image itu gitu ya adalah solusi yang paling tepat untuk Chromebook gitu ya, app image gitu ya, gitu teman-teman. Direktori sementara yang sesuai gitu kan. Dan tidak digunakan oleh sistem harus digunakan. Nah, sedangkan untuk yang ini, nah ini ya, mount point for removable ini lebih bebas lah, lebih bebas teman-teman. Dan ini direktori untuk ini semua. Jadi untuk auto location, misalnya Samsung TS, nah kayak gini, dan berbagai macam drive yang ada di komputer kalian. Nah, di situ semuanya ada di situ, teman-teman. Oke, alright, di media. Nah ini dia. Jadi yang lewat ini ya, media yang lewat USB lah, teman-teman ya, lewat USB. Karena di sini auto location ternyata yang ada di sini itu dia masuknya ke dev SDP 1. Ini ada SDP 3. Jadi partisi-partisi ini yang dia ke SATA itu masuknya ini SDP, bukan ke media. Jadi untuk yang media itu misalnya kalian itu ke ini ya, floppy drive, CD-ROM drive, CD writer, zip drive. Nah, semuanya ada di situ, teman-teman. Nah, contoh lain gitu ya, teman-teman. Misalnya di sini ada ISO. Nah, ini dia. Kita kan ini ISO kita mounting ya, kita mounting mana mounting. Nah, ini dia mounting. Ini aku nggak install apa-apa ya, teman-teman. Ini bawaan image mounter. Kita klik seperti ini. Nah, dia kan udah ada nih, udah ada kayak drive kayak ini. Nah, dia itu sudah masuk ke sini, teman-teman, ke media. Ke Rahman Cyber ini teman-teman. Jadi sudah masuknya ke sini. Makanya ya, file zip drive yang di-mounting itu masuknya ke media semua, teman-teman. Nah, itu ya, ada perbedaannya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita akan coba translatekan ya, teman-teman ya, seperti ini. Kita translatekan di sini. Oke. Secara historis ada sejumlah tempat berbeda yang digunakan untuk memasang media yang dapat dipindahkan seperti CD-ROM. Nah, ini tadi ya, teman-teman ya. Jadi tidak ke SDP tadi ya, teman-teman. Kalau yang hard disk yang terhubung ke SATA itu beda ya, tidak ke media. Ini yang dapat dipindah-pindahkan. Ini hard disk eksternal ya, pokoknya yang melalui USB seperti itu. Yang dapat dipindah-pindahkan lah, flash disk dan lain sebagainya, atau SD card, micro SD card. Nah, menampakkan titik pemasangan untuk semua media yang dapat dipindahkan nih, teman-teman. Direktori AK menghasilkan banyak direktori tambahan. Meskipun penggunaan subdirektori di MNT sebagai titik pemasuk sudah umum akhir-akhir ini ya, teman-teman, yang teknologi virtualisasi, hal ini bertentangan dengan tradisi lama yang menggunakan MNT secara langsung sebagai titik pemasangan sementara. Jadi kalau dulu itu pemasangan sementara ya MNT, dan sekarang untuk yang di Chromebook itu malah jadi ya pemasangan yang enggak sementara ya, karena ketika kita sudah share with Linux, maka itu akan langsung ke situ, kalau akan kebuka terus sebelum kita tidak share gitu ya, teman-teman, seperti itu, bro. Nah, cuman ya itu tadi ya, mungkin untuk keamanan data ya. Oke, just like that. Nah, terus itu yang dua ya, teman-teman, media dan MNT seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah ini dia. Bang, ini kok mirip-mirip Genome, file manajernya Ubuntu. Oke, ini memang Genome, teman-teman. Jadi yang ini tuh dia pakai the Genome environment-nya gitu ya, teman-teman, seperti ini. Makanya ini ketika kita pakai, pas dulu itu kita pakai Debian ya, teman-teman ya. Ketika kita gini, ini kan mirip tuh. Ini kan mirip ya, Genome tuh kan. Ini juga nggak percaya di sini ya. Ini namanya files loh, files. Sebenarnya sebelumnya Nautilus ya, teman-teman ya, Nautilus. Tapi saya berubah jadi files. Nah, seperti ini. Oke, 1999 GNU General Public License, dan di bagian credit di sini kalian bisa lihat documented by Genome Team, created by the contribute to the Nautilus project, artwork by Genome Project.
Oke, ini ada Sun Microsystem. Oke, Sun Microsystem supported Red Hat Enterprise Linux Server System company such as Canonical. Oke, Sun Microsystem. Ya ini ya, kalian bisa baca sendiri, ini ada kaitannya dengan ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Makanya di sini ini familiar ya teman-teman ya. 42 cukup simpel memang untuk Genome sendiri teman-teman. 42.6 teman-teman, 42.6. Oke, ini bisa started. Nah kalau di Chromebook kan kemarin nggak bisa ya teman-teman. Kita akan coba untuk kasih star ya teman-teman ya. Kita kasih star di Android. Nah ini ya, coba deh di sini kita kasih favorit star. Oh ternyata kalau ini bisa ya star. Nah bisa no, di sini bisa loh. Oke, alright. Nah jadi kira-kira itu ya teman-teman ya, kita udah ngebahas tentang file sini tadi ya, file manajernya yang dipakai Ubuntu, yang itu Genome ya. Oke, Genome. Terus kita juga bahas tentang MNT dan media. Oke, jadi nggak usah terlalu bingung ya tentang ini, terutama di bagian sini. Ini udah masuk ke sistemnya teman-teman. Sini ada banyak sekali dan nggak perlu hati-hati. Dan ini untuk yang X, ada X-nya ini ada silang. Nah ini yang file penting ya teman-teman, yang tidak sembarang orang harus apa. Jadi caranya kalian tidak masuk, walaupun kalian juga bisa masuk sih sebenarnya seperti ini. Kalian tinggal masukkan aja di sini password kalian, sudah masuk. Kalian administrator, ini nggak ada apa-apanya loh. Kayak gini. Dan untuk yang lain-lainnya itu ini lebih bebas teman-teman. Di sini misalnya bootnya ini kayak gini ya, grupnya di situ. Ini home yang tadi, home kita ini di directory ya. Ini ada OPT-nya di sini teman-teman. OPT-nya di situ tadi juga ada OPT, kalian bisa pelajari sendiri di sini ya teman-teman ya. Di sini ini dia. Oke, kalau kalian penasaran, oke, OPT. Nah seperti ini nih di bagian OPT. Bagian OPT ini ya semacam inilah teman-teman ya. Makanya ini ada beberapa file ini ya, termasuk printer Epson drivernya di sini, dari download manager. Ini ada kayak gini teman-teman. Nah itu teman-teman, seperti itu. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.